Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Raudatul Rahimah, dengan NIM 210206075. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rancangan prototipe saya dengan judul Menumbuhkan Jiwa Kepemimpinan dalam Hal Partisipasi Aktif Siswa Kelas 5 Madrasah Aliyah Swasta Tengku Ciumardian dalam berorganisasi. Nah, pada prototipe saya kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal, yaitu tahapan-tahapan yang akan saya lakukan ketika saya akan turun untuk menjalankan sebuah program. Jadi pada prototipe ini atau pada kegiatan ini saya melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi. Berikut penjelasannya. Adapun tahapan yang pertama dalam program ini yaitu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan terdapat beberapa kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama analisis kebutuhan. Nah, pada kegiatan ini saya akan mengidentifikasi kebutuhan siswa terhadap organisasi dengan melakukan teknik survei dan wawancara terhadap siswa yang bersangkutan. Kemudian saya akan menganalisis kebutuhan siswa yang telah saya survei atau yang telah saya wawancarai tadi dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun kegiatan selanjutnya yaitu penentuan tujuan. Nah, dalam penentuan tujuan di sini saya menggunakan rumusan SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Selanjutnya yaitu kinerja tim. Nah, pada tahapan ini praktikan akan menentukan siapa saja penanggung jawab program yang akan bekerja sama ketika program akan dilaksanakan. Kemudian mengenai pendanaan, beberapa kegiatan yang biasa dilakukan yaitu menganalisis kebutuhan praktik kegiatan atau program guna menentukan dana yang dibutuhkan ketika program akan dilaksanakan. Kemudian praktikan akan menyusun RAB atau rancangan anggaran biaya secara terperinci agar klasifikasi pendanaan tersebut jelas. Kemudian mengidentifikasi dan menjangkau potensi mitra atau sponsor yang dapat berkolaborasi dalam pendanaan program yang akan dilaksanakan. Kemudian pada tahap penentuan waktu dan tempat, di sini praktikan akan menganalisis terlebih dahulu kebutuhan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan program yang akan dijalankan. Kemudian praktikan menyusun jadwal yang realistis dan sesuai dengan kegiatan siswa di sekolah agar tidak terjadi bentrok waktu. Kemudian mengenai tempat itu praktikan akan melakukan survei lapangan terlebih dahulu agar sesuai dengan tujuan program. Kemudian praktikan juga akan melakukan atau mengkoordinasikan dengan pihak sekolah seperti kepala madrasahnya atau kepala sekolahnya secara langsung mengenai perizinan pelaksanaan program di tempat tersebut. Adapun kegiatan selanjutnya pada tahapan ini yaitu dokumentasi dan publikasi. Nah, pada kegiatan ini praktikan akan menentukan terlebih dahulu dokumen apa yang akan diperlukan untuk menunjang pelaporan program pada tahap akhir kelak nanti. Kemudian praktikan akan menentukan media publikasi apa yang digunakan untuk mempublish setiap kegiatan-kegiatan ketika program berjalan, seperti media Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya. Kemudian di sini praktikan akan merancang desain publikasi agar lebih bagus ketika dipublish, kemudian menyusun jadwal publikasi agar tersusun secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring. Di sini praktikan akan menentukan model monitoring dan evaluasi apa yang akan digunakan ketika monitoring dan evaluasi dilaksanakan. Nah, kita lanjut lagi kepada tahapan kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahapan ini kegiatan pertama itu diawali dengan implementasi program. Nah, kemudian yang kedua pengadaan dana, dan yang ketiga kolaborasi tim, serta yang keempat ada pendokumentasian. Adapun kegiatan yang pertama yaitu implementasi program. Pada kegiatan ini, praktikan mengadakan public sharing bersama siswa mengenai partisipasi aktif sesuai dengan pemahaman, pengalaman, serta modul yang telah disiapkan oleh praktikan. Kemudian, praktikan melakukan praktik secara langsung
dengan cara memberikan masalah kepada siswa, kemudian siswa tersebut mempraktikkan sesuai dengan apa yang telah dipelajari dari modul yang telah dipaparkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu praktikan memberikan tanggapan dan masukan terhadap praktik langsung yang dilaksanakan oleh siswa tadi. Adapun kegiatan kedua pada tahapan pelaksanaan yaitu pengadaan dana. Pada kegiatan ini, praktikan mengajukan proposal pendanaan kepada pihak ketiga, kemudian mempromosikan flyer bantuan dana dengan menggunakan media-media yang ada seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain sebagainya guna mendapatkan jangkauan dana yang lebih luas. Yang ketiga yaitu kegiatan kolaborasi tim. Pada kegiatan ini, praktikan memastikan kesiapan tim dengan mengadakan simulasi sebelum program berjalan, kemudian praktikan melibatkan anggota tim selama program berlangsung. Kegiatan keempat yaitu pendokumentasian. Nah, pada kegiatan ini praktikan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan keorganisasian siswa di sekolah tersebut. Nah, kita lanjut lagi kepada tahapan yang ketiga yaitu tahap monitoring dan evaluasi program. Pada tahapan ini terdapat 3 kegiatan yaitu kegiatan pertama pemantauan, lalu dilanjutkan dengan evaluasi berkala, kemudian rencana tindak lanjut. Pada kegiatan pemantauan, di sini praktikan melakukan pemantauan secara langsung terhadap program yang sedang berjalan, kemudian memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau standar yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Hal ini dilakukan agar apa yang telah kita rencanakan sesuai ketika program tersebut berjalan. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan evaluasi berkala. Nah, di sini praktikan akan melakukan evaluasi setiap 2 minggu sekali selama program berjalan. Kemudian praktikan juga menggunakan feedback atau masukan-masukan yang diberikan oleh siswa, tim kerja, atau guru-guru dari pesantren tersebut untuk perbaikan di masa mendatang. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu rencana tindak lanjut. Nah, pada kegiatan ini praktikan mengidentifikasi bagian program mana yang memerlukan tindak lanjut atau perbaikan. Nah, kemudian praktikan akan menyusun rencana tindak lanjut agar program tersebut bisa diperbaiki ke depannya. Nah, yang ketiga yaitu memberikan pendampingan agar memastikan program berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi, cukup sekian pemaparan prototipe dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan atau menambahkan pemahaman kepada penonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.